saya akan bertemu dengan seorang ibu yang hebat, yang peduli terhadap masyarakat kaum marginal di wilayah Jakarta. Awal-awal 70 sekali anak. pertemuan pertama, terus kemudian berlanjut sampai kami ajak makin melebar ke lingkungan sekitar, akhirnya melebar ke tempat-tempat sampai lain. sempat datang 200, 400, sampai pernah 1000 di sini. Waduh Bu, di tempat ini. Iya. Terus bagaimana cara Ibu mengelola si pengajarnya, dapat dari mana? Jadi dia dapat sesuatu yang hidayah dari Tuhan, saya percaya. Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat, rezeki itu nggak cuma buat kita sendiri. Ya. Tapi bagaimana kita berbagi kepada sesama, terutama buat orang-orang yang nggak bisa membalas. Berbagi. Jujur kata, karena kami mungkin ada sebagian besar kami kan kulitnya putih, ada juga ada sifatnya sipit, ya. Tapi sering dicurigai. Kadang-kadang dianggapnya, wah ini mau ngerusak akidah, ataupun kita mau istilahnya mempengaruhi orang. Tantangannya sih banyak ya, bahkan mau diancam, mau dibunuh, mau dikejar-kejar tuh saya sudah pernah. Bu, ada berapa banyak anak yang Ibu adopsi? Kalau yang Kristen itu banyak di kota-kota ya, dan mereka melakukan kegiatan yang sama. Nah, kalau yang Muslim kurang lebih kalau waktu COVID itu sempat 5.000. 5.000-an. Ya, Tuhan siapin semua. Aduh, pokoknya Tuhan menyediakan. Berkali-kali nangis. Berkali-kali nangis. Ngobrol santai bersama Wawaduh. Teman-teman, bertemu kembali di acara Ngobrol Santai bersama Wawa Lukman. Tonton podcast ini sampai habis ya. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang ibu yang hebat, yang peduli terhadap masyarakat kaum marginal di wilayah Jakarta. Yuk kita sapa sama-sama ya. Halo Ibu. Halo. Iya. Ibu namanya Ibu? Nita. Ibu Nita, ya. Halo Ibu Nita. Apa kabar? Kabar baik, selamat datang di Basecamp Kahal Ceria. Bu, luar biasa Ibu ini. Begitu saya datang tadi Bu, saya melihat Ibu sedang berbagi kasih dengan memberi makanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya Bu Wawa, setiap pagi kami memberi makan kepada masyarakat sekitar. Wah, setiap pagi Bu? Iya, selama udah ini kalau kami ukur waktunya dari sebelum COVID, itu kami sudah waktu COVID kami bagi, dan setelah COVID itu kami masih tetap bagi sampai sekarang. Wah, konsisten teman-teman, luar biasa ya hati Ibu Nita. Dan kalian tahu nggak, Ibu Nita ini adalah ibu founder dari Yayasan Kahal Ceria. Bagaimana tuh Bu, ceritakan kok tiba-tiba Ibu bisa punya hati mau membuat suatu yayasan dan punya hati untuk berbagi kasih kepada kaum yang kurang mampu. Silakan Bu. Ya, karena saya percaya kalau Allah tempatkan kita dimanapun, pasti Allah punya maksud, tujuan. Kita sebagai bangsa yang hari ini nggak sekedar jadi bangsa yang egois, tapi bangsa yang hari ini peduli kepada lingkungan, kota, dan bangsa. Peduli. Peduli itu banyak hal teman-teman, bisa peduli dengan lingkungan seperti Ibu Nita, kita juga bisa peduli dalam hal-hal kecil. Misalnya kita ambil bagian untuk berbagi kasih. Seberapapun asal kita ikhlas akan menjadi berkat. Kegiatan apa saja sih Bu yang ada di Kahal Ceria ini? Kami setiap hari ada mengajar bimbel gratis di banyak area. Jadi area sejabotabek tuh kami berikan pengajaran gratis ya, jadi gratis Bu. Nulis, baca, matematika, nari, nyanyi. Tapi kalau di gedung kami ini, gedung yayasan kami ini, malah kami sediakan setiap hari Minggu tuh lengkap. Ada belajar komputer, belajar nari, belajar pianika, angklung, gitar, terus belajar komputer, terus ada belajar gambar gitu.
Luar biasa ya teman-teman, Ibu Nita mengambil bagian yang tidak terlihat oleh orang lain dan ingin mencerdaskan anak bangsa melalui hal-hal kecil. Dan juga bagaimana kreativitas yang ada dalam diri setiap anak bisa disalurkan buat masa depan mereka. Bu, Ibu ngumpulin orang tuh dari kalangan mana saja Bu ya? Terus tiba-tiba inspirasi apa sih yang membuat Ibu sampai ingin membentuk Yayasan Kahal Ceria ini Bu? Bisa Ibu ceritakan? Jadi kira-kira 9 tahun yang lalu kami tuh mulai dari lingkungan di sekitar kami, banyak anak-anak yang miskin yang nggak sekolah, bahkan mereka main di tempat sampah. Terus kami kumpulkan awal-awal tuh 70 anak. Awal-awal 70 sekali anak. pertemuan pertama, terus kemudian berlanjut sampai kami ajak makin melebar ke lingkungan sekitar, akhirnya melebar ke tempat-tempat lain. Sampai sempat datang 200, 400, sampai pernah 1000 di sini. Waduh Bu, di tempat ini. Iya. Terus bagaimana cara Ibu mengelola si pengajarnya, dapat dari mana? Kami ini dari orang-orang dari keluarga Kahal sendiri yang kami memang terbangkitkan karena memang dari pemimpin kami ya, yaitu suami saya sendiri. Suami. Jadi suami bagus sekali. Jadi dalam satu keluarga sudah saling support ya. Jadi dia dapat sesuatu yang hidayah dari Tuhan, saya percaya. Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat, rezeki itu nggak cuma buat kita sendiri, tapi bagaimana kita berbagi kepada sesama, terutama buat orang-orang yang nggak bisa membalas. Berbagi kasih ya. Bu, saya mau tanya nih, yang Ibu ajarin, yang Ibu kasih makan, itu dari kalangan mana aja Bu ya? Kami benar-benar, apakah ada agama tertentu, ras tertentu, atau lintas agama dan lintas ras? Lintas agama. Wah, luar yang jelas biasa, anak bangsa, seluruh anak bangsa yang dalam tanda kutip benar-benar yang membutuhkan. Benar. Jadi Ibu ambil bagian di situ dengan tulus. Wah, luar biasa Ibu ya. Bersama dengan tim sih. Iya. Nah tadi saya mau tanya Ibu ya, tim itu kan ngajar. Mereka dibayar nggak Bu ya? Nah, ada yang kalau yang mereka suka rela setiap hari Minggu ada. Tapi kalau yang setiap hari itu ada yang suka rela juga, tapi ada juga yang dibayar. Luar biasa Bu ya. Ada juga zaman sekarang masih orang ingin memberi kasih tanpa dibayar. Nah, Ibu kalau boleh tahu dana-dana itu yang Ibu dapat dari mana aja Bu ya? Kami sudah dibangunkan dari istilahnya dari kami ada di keluarga Kahal ini untuk peduli akan bangsa. Jadi kata disuruh gini lah, bukan disuruh ya, lebih dihimbau untuk kita peduli. Jadi sisihkan dari apa yang kita dapat. Jadi dari gaji, mulai dari uang keluarga jajan, Kahal, bukan dari luar dulu. Iya, dari kita dulu. Wah. Lama-lama melebar, teman-teman saya tahu. Jadi oh ya, Sinita buat ini nih, dan mereka tahu, wah ini serius ternyata dari 9 tahun lalu sampai sekarang. Jadi mereka konsisten dan mereka memberikan sumbangan itu langsung ya Bu ya, ke orang yang tepat gitu. Jadi tidak belok-belok ya, takut ada yang mampet di tengah jalan. Dia punya sumbangannya. Memang kadang-kadang begini Bu Nita, sebetulnya banyak orang ingin menyumbang, tapi mungkin sebagian dari mereka pernah rasa sakit hati ya, karena sumbangannya nggak sampai, bisa juga disalahgunakan ya Bu ya. Nah teman-teman, apabila ingin menyumbang, kita bisa nyumbang melalui Yayasan Kahal Ceria. Ya, karena beliau langsung mengerjakan sendiri dan Ibu juga ikut masak ya Bu ya. Wah, malah waktu COVID saya sempat gak tidur gara-gara karena waktu itu kan kita target kan harus sejabotabek kan. Sejabotabek Bu. Iya, tapi kita waktu itu ada 3 dapur umum. Jadi satu lagi Tangerang. Jadi supaya merata gitu. Waktu COVID Bu, orang keluar takut mau ambil makanan orang juga takut, tapi Ibu berani melakukan kasih. Kasih yang sesungguhnya yang dilakukan untuk orang banyak, padahal saat itu teman-teman kita mau keluar juga nggak boleh. Ya kan, apalagi mau berbagi. Yang nerima makannya juga takut, ya kan? Tapi Ibu dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus, dia lakukan bagian itu. Luar biasa Ibu menjadi hatinya Tuhan ya. Kepanjangan tangan Tuhan bersama tim ya Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak bikin masakan itu paling banyak berapa banyak? Maksudnya porsinya? Sampai 15 ribuan. 15.000 Bu? Iya. Itu tenaga kerjanya berapa banyak? Kami dulu berapa ya, sekitar mungkin setiap satu dapur umum kayak di tempat ini ada sekitar mungkin 20-an.
Terus yang di Kemandoran kita ada base camp juga. Luar biasa. Situ juga ada sekitar 20-an. Nah, apalagi Tangerang. Yang Tangerang itu paling sekitar belasan. Melakukan dengan hati tidak menjadi beban. Nah, ini yang dilakukan oleh keluarga Yayasan Kahal Ceria. Ya, Bu, tantangan apa sih yang Ibu dapat ketika Ibu sedang melakukan hal-hal seperti ini? Apakah ada tantangannya? Kalau jujur kata, karena kami mungkin ada sebagian besar kami kan kulitnya putih, ada juga ada sifatnya sensitif, ya. Tapi sering dicurigai. Kadang-kadang dianggapnya, wah ini mau ngerusak akidah, ataupun kita mau istilahnya mempengaruhi orang. Dan saya bersyukur ya dengan jalannya waktu mereka melihat ketulusan dan kemurnian, dan memang dari apa yang kita kerjakan ini ada hasilnya. Makanya tantangannya sih banyak ya, bahkan mau diancam, mau dibunuh, mau dikejar-kejar tuh saya sudah pernah diancam pakai parang gitu. Teman-teman, pesan dari Bu Nita, lakukan yang baik dalam hidup kita, jangan takut. Nanti waktu yang menentukan, lakukanlah bagian kita, sisanya nanti Tuhan berkarya. Bu Nita, apakah Ibu pernah merasakan orang yang tadinya mengancam Ibu, tapi pada ujungnya dia merasakan manfaat atas kegiatan Ibu ini? Ya, pernah. Jadi kami selalu istilahnya diasumsikan wah kamu nih Kristen, kamu nih bukan dari golongan kami. Jadi kalau setiap kali saya datang selalu diusir. Jadi anak-anak Pak Ustadznya nggak boleh ikut. Tapi alhamdulillah ya sekarang dengan jalan waktu mereka lihat sendiri bagaimana anak-anak ini dididik jadi anak-anak yang pintar, soleh, yang cinta bangsa. Bahkan anak-anaknya tuh jadi pintar. Jadi mereka yang tadi nggak bisa ngomong bahasa Inggris jadi bisa. Nah akhirnya Pak Ustadznya tuh malah dikasih anak-anaknya untuk ikut. Karena nggak ada satupun mereka yang pindah agama. Itu kata kuncinya ya. Jadi Ibu Nita tetap konsisten aja ya Bu ya. Sehingga orang akan melihat dampak dari kegiatan Ibu ini. Terus Bu, saya mau tanya, dari Ibu ngajar anak-anak kecil itu, apakah sudah ada yang menjadi benar-benar anak yang mau belajar sungguh-sungguh untuk masa depannya? Ya, puji Tuhan ya, kalau yang tanya seperti itu, dari mereka ikut kami tuh kadang-kadang ada yang dari kelas 5 SD. Sekarang juga udah lulus, bahkan sampai kuliah. Oh, udah ada yang kuliah, Bu. Kuliah masuk ke Universitas Islam ada juga, dan mereka dapat beasiswa gitu. Luar biasa ya. Anak-anak rupanya punya banyak kemampuan atau bakat sebetulnya. Apabila tepat pada sasarannya, mereka akan melesat seperti anak panah. Ada pengalaman yang membekas di hati Ibu saat Ibu sedang menolong orang? Ya, sebenarnya waktu awal-awal ya, dulu kami pertama kali kan masih kita nolong orang-orang di kolong jembatan dekat daerah kami Kota Tua. Jadi waktu itu kami, saya punya hati itu bagaimana kasih mereka punya lapangan usaha. Jadi kami ajarkan mereka waktu itu tuh bikin sesuatu anyaman lah, apa kegiatan kerajinan buat dijual. Nah tapi dari situ suatu hari tuh mereka lagi, kan saya udah anggap seperti keluarga sendiri. Jadi saya tanya mau makan apa? Mereka bilang mau makan sop Ibu gitu. Terus habis itu saya masakan gitu. Nah habis masak, tapi waktu itu sempat kita ajak mereka seperti nonton di tempat kami ini, kita pasang kayak teater seperti itu, sorotan doang sih, namanya seperti proyektor ya, film. Terus kita kasih mereka seperti popcorn, Coca-Cola, merasakan diri di satu bioskop ya. Nah setelah itu saya ngasih mereka baju-baju layak pakai kan. Tapi waktu itu pas mereka turun, mereka ambil tas saya. Jadi tas saya dicolong, tas itu tas itu yang dimana orang yang ngambil itu adalah orang yang sudah kecelakaan, kakinya patah, dan saya bawa dia berobat sampai sembuh, dan dia juga yang melakukan hal yang tidak baik ya. Tas saya digondol dan sempat memang sampai dibawa ke kantor polisi ya, tapi karena saya juga nggak tega. Ketangkep akhirnya Bu. Jadi waktu itu ketangkep, tapi dia kasih oper lagi tas saya ke orang lain, ke temannya. Kan saya pikir sudahlah,
waktu itu suami saya bilang gini, ya udah buat ini pelajaran buat kamu, pelajaran berharga. Jadi ya udah saya pikir dilepaskan toh tas saya nggak bisa balik. Iya. Jadi saya cuma pikir nggak balik akhirnya. Nggak balik. Dan tuh ya ada handphone 3, semua ya satu tas itu hilang. Belum lagi dokumen-dokumen, kartu kita, betul. Identitas kita, itu yang bikin kita ribet untuk dibikinnya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita berbuat baik, tidak selalu jalannya baik. Seperti yang dialami Ibu Nita. Kalau secara manusia, mungkin dia tidak akan melakukan lagi untuk kegiatan sosial. Kenapa? Seperti air susu dibalas dengan air tuba begitu ya Bu ya. Tapi Ibu Nita tetap memaafkan. Teman-teman, lakukan terus berbuat baik. Ya, Bu, gimana caranya ya? Ibu bisa sabar dengan orang-orang kecil ini ya Bu ya. Dan mengapa Ibu tetap konsisten juga, padahal kan mereka sudah mencuri barang Ibu? Saya percaya setiap kali, kebetulan saya Nasrani ini, saya belajar dari Tuhan yang saya sembah itu seorang yang inspirasi, penuh kasih, dan buat saya itu inspirasi hidup yang luar biasa. Jadi Tuhan selalu mengajarkan untuk kita selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, dan gak pernah dengan kejahatan. Amin. Kata kuncinya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya Ibu, saya juga dengar ya, Ibu ini suka ambil bagian yang luar biasa untuk masyarakat setempat. Misalnya, Ibu juga ngecat itu ya Bu ya, tanda-tanda di jalan itu ya. Trotoar ya lebih tepatnya. Kenapa Ibu mau melakukan hal itu? Nah, balik lagi, keluarga KH adalah keluarga yang mandiri, yang berdampak buat lingkungan, kota dan bangsa. Jadi di mana kita ada, kita percaya kita harus punya dampak. Jadi kalau misalnya kita bilang kita diberkati, tapi kalau lingkungan kita nggak berubah, itu berarti nol. Buat saya, kalau kita diberkahi, pasti lingkungan kita harus berubah. Dan nggak kebetulan Bu, tahun berapa ya, saya kaget, kita dibilang katanya wilayah teraman se-Jakarta. Padahal buat saya ini sebenarnya daerah sini kan daerah paling tidak aman. Tapi saya percaya nggak kebetulan, bahkan waktu COVID, percaya nggak? Waktu satu saat tuh yang semua udah zona hitam, di daerah kita zona hijau, satu-satunya di Jakarta. Kami tahu dari mana? Dari Pak Lurah cerita. Jadi buat saya, kalau kita punya impact yang jelas itu lingkungan kita akan berubah. Bahkan Ibu maaf ya, kan nggak kebetulan kami memang ada, kalau orang Muslim sholat subuh, kami ada doa pagi. Sini doa fajar setiap jam 5 dari sebelum COVID. Jadi setiap hari ada doa. Makanya Pak Lurah bilang, dia tahu tetap berdoa ya supaya lingkungan kita tetap hijau. Luar biasa ya teman-teman. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu penyertaannya luar biasa ya Bu ya. Yang menurut orang-orang ini daerahnya kurang nyaman. Tapi kalau kita melakukan hal baik dan juga lingkungan juga kita rangkul, maka semuanya akan menjadi berubah dari diri kita sendiri. Bu, saya dengar waktu masa-masa COVID tuh, kan Ibu ada bantu sampai ke Wisma Atlet Bu. Nah di situ dari puluhan ribu orang, bagaimana cara Ibu mengatur waktu dan ada istirahatnya nggak tuh Bu? Ada sih pastinya, cuma memang sempat waktu kita berbagi nasi itu kan karena banyak banget sampai ya sempat nggak tidur. Tapi yang kalau Wisma Atlet itu ya kita juga berkala, jadi kayak misalnya dikasih masuk, diizinkan hari apa kita masuk. Masuk gitu. Itu Ibu kan bukannya besuk kan? Enggak, memberi menghibur. Jadi kita memberikan tayangan kayak satu drama musikal, tapi di dalam message-nya tuh mengirimkan pesan bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir, waktu kita sama-sama hadapi dan sama-sama Tuhan dan bersama-sama dengan kita saling menolong, COVID tuh pasti bisa berlalu. Keren bener. Kita nari, kita hibur mereka, kita peluk mereka. Saat itu saya tahu Bu, kita tidak bisa sentuhan langsung. Kalau tidak salah, Ibu harus pakai baju kayak orang bulan, bukan? APD. Iya betul. Terus Ibu merasa panas tidak? Aduh, sudah mau pingsan Bu sebenarnya. Jadi kami kan hanya boleh masuk ke kawasan red zone tuh dengan APD, di mana harus pakai masker tuh 2 lapis. Jadi masker pertama, terus ada yang N95, terus kemudian sarung tangan tuh, di sarung tangan tuh dilakban dengan APD, terus dipakai lagi sarung tangan lagi, terus kaki juga gitu. Jadi kami tuh nari.
hibur mereka. Saya setiap kali habis nari saya karena Ya udah kan pasti dehidrasi napas, kan, betul. mual dan pusing gitu. Betul. Kita hibur mereka, tapi kita di dalam juga sebenarnya ngapus banget. Dan di situ kita nggak boleh minum, Bu. Jadi saya sampai antisipasi sebenarnya, aduh maaf ya kalau Wisma Atlet nonton, kami bikin tenda. Di dalam tenda tuh kami umpetin minuman. Jadi setiap kali kamu minum, kami masuk ke dalam, kami minum, terus kami keluar, kami ceria-ceria lagi menghibur orang. Teman-teman, apapun tantangannya, kalau kita tulus dan benar-benar punya cinta, Amin. akan menjadi kekuatan buat orang yang membutuhkan. Saat itu tidak main-main, Bu ya. Bu Nita, kan Ibu pasti punya yayasan ini nggak langsung jadi yayasan ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan asal muasal terbentuknya yayasan ini. Dan yang kedua Bu, kenapa namanya Kahal ya Bu ya? Oke, jadi sebenarnya kami ini sudah lama ya, seumur anak saya yang paling kecil 25, jadi 25 tahun. Oh. Tapi kami dulu belum bergerak seperti sekarang. Dulu tuh hanya sekop kecil ya, belum yayasannya ya cuman ya setahun lakukan sosial, soalnya bantu kasih sembako ke orang miskin mungkin setahun dua kali gitu. Terus sampai suatu saat saya inget-inget ya, bentar, kayaknya suami saya deh waktu itu pernah kena serangan jantung sampai saya percaya itu Tuhan. Sampai dia harusnya secara manusia harusnya dia meninggal. Tapi yang saya tahu tuh Tuhan kasih dia perpanjangan umur dan itu ada maksud. Makanya dari situ dia tiba-tiba dia bangkit dan dia langsung melihat keadaan kota bangsa tuh menjadi bagian. Jadi buat kami prioritas kami itu bangsa nomor satu. Nomor dua baru istilahnya tubuh Kristus, baru ketiga baru gereja lokal kami. Tapi kalau kami sendiri, jadi kalau ada istilahnya bencana, ada sesuatu yang benar-benar yang perlu bantuan, kita langsung turun semua. Itu nomor satu prioritas kami. Itu asal muasalnya. Akhirnya Ibu nggak bisa hanya dari rumah saja, tapi Ibu perlu makin besar sehingga diperlukan tim dan juga dibentuk yayasan. Kahal sendiri artinya apa ya Bu? Jadi kahal itu dari bahasa Arab akahila, yaitu artinya mata kaki. Mata kaki. Jadi kalau ada mata kaki kita bisa berdiri. Kalau hari ini keluarga kahal artinya keluarga yang mandiri, yang berdampak buat lingkungan, kota dan bangsa. Amin. Luar biasa teman-teman ya. Bu Nita ini hebat banget ya. Kenapa dia bisa atur waktu? Jujur, saya orang biasa Bu. Orang biasa. Kalau enggak Tuhan titipkan hatinya, enggak mungkin orang bisa melakukan kebaikan. Benar. Jadi Tuhan yang hebat ya. Jadi Bu, bagaimana toleransi Ibu bisa tinggi sekali ya di keluarga Kahal ini? Ibu mau bantu mayoritas justru umat Muslim Bu. Lalu Ibu juga mau memfasilitasi orang-orang lintas agama di tempat ini. Sampai orang mengira ini tempatnya adalah gereja gitu Bu. Dan ternyata kan ini yayasan Bu ya. Jarang sekali orang seperti Ibu melakukan hal seperti itu. Jadi buat saya kalau kita mau agama apapun ya, kita harus benar-benar dalami dan kenali Tuhan kita dengan benar-benar serius. Jadi kalau saya percaya, nggak kebetulan kalau saya dipanggil hari ini menjadi anak Tuhan, saya percaya Tuhan mau kita hari ini mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana Tuhan tempatkan. Amin. Dan berdoalah. Banyak orang hanya banyak mengerjakan berdoa. Tapi saya percaya kalau Tuhan bilang mau usahakan, artinya kita harus do something. Kalau cinta itu harus ada wujudnya. Benar. Kalau kita cintakan bangsa, wujudnya kita lakukan buat sesama. Jadi karena kami sudah melakukan ini kan nggak kebetulan kita ada di Indonesia. Indonesia itu mayoritas Muslim. Dan saya percaya kalau kita melakukan kebaikan jangan pilih-pilih. Setuju. Justru nggak kebetulan juga kita ada di negara kita yang mayoritas Muslim, di mana yang mayoritas kaum marginalnya banyak kan. Nah saya hari ini mengadopsi mereka. Kita bukan melakukan kegiatan sosial, tapi kita mengadopsi mereka supaya melakukan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang cinta bangsa. Amin. Jadi tempat kami ini, kami nggak sekedar hanya pakai buat kami punya komunitas, tapi kita buka
Jadi anak-anak Muslim bisa datang belajar, agama lain juga bisa main di sini dan belajar. kadang-kadang juga kita ada bawa mereka dengar tausiah ustadz yang setiap bulan Ramadan. Kita khususkan jadi biar mereka bisa dengar dari Pak Ustadz, bahkan rencana ada khataman Al-Quran juga di tempat kami. Keren sekali teman-teman ya. Ibu Nita, seorang ibu, seorang pengelihat sosial, punya hati yang untuk membangun supaya bangsa Indonesia dan anak-anak yang mungkin kurang mampu bisa ada duduk sejajar dengan anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk belajar ya Bu ya. Bu, ada berapa banyak anak yang Ibu adopsi? Kalau yang Kristen itu banyak di kota-kota ya, dan mereka melakukan kegiatan yang sama. Nah, kalau yang Muslim kurang lebih kalau waktu COVID itu sempat 5.000. 5.000-an. Nah, sejak habis selesai COVID itu kan mereka udah sekolah. Jadi agak berkurang karena waktu kita mau ngajar mereka bimbel, waktu pulang sekolah mereka beda. Jadi kalau kita mau ngajar jam 1, mereka pulang jam 4, jam 3. Jadi sekarang paling tinggal 3.000, 4.000-an lah gitu. Itu banyak sekali Bu. Mungkin ada yang di luar kota mungkin Ibu? Banyak, kalau sampai luar kota mungkin ya 5.000 ada, karena ada di Mentawai, ada di NTT, di Jawa juga kita ada di Wonogiri, Klaten, terus ada di banyak kota ya, di Magelang, di Jogja, terus kita ada juga yang di Papua, terus kita juga ada banyak nih pokoknya hampir seluruh Indonesia titik-titiknya ada. Iya. Dan tenaga kerjanya juga ada Bu ya. Anak-anak rohani sendiri sih. Mereka yang yang dibekali dari apa yang mereka dapat. Iya. Dari kita tentang bagaimana hikmat dan pewahyuan yang Tuhan kasih buat kota dan bangsa. Amin. Ibu, kondisi anak-anak yang Ibu adopsi itu seperti apa Bu? Mereka banyak yang tinggal di kawasan tempat sampah, kolong jembatan. Intinya sih yang tempat di mana yang kumuh, yang benar-benar di mana orang lain nggak mau pergi. Nah, saya masuk. Wah, Ibu benar-benar punya hati baik ya dan mulia. Terus Ibu terjun langsung atau tim aja? Saya terjun dengan tim setiap hari dari Senin sampai Minggu. Dari Senin sampai Minggu teman-teman. Dan apa yang membuat Ibu tergugah untuk terjun langsung? Nah, saya melihat gini, kadang-kadang kita kalau namanya kita nggak melihat ya, kita tuh orang suka bilang, ih daerah itu diberkahi banget ya gara-gara ada culture ya. Padahal sebenarnya enggak. Buat saya, kalau saya nggak turun, saya pasti akan lama-lama nih hati saya akan kehilangan rasa. Sebenarnya Tuhan, kalau kita hari ini izinkan kita mau lihat langsung, ini hati kita akan penuh dengan belas kasihan, bukan karena kita, tapi Tuhan yang izinkan dan kita bisa terus memiliki rasa. Iya, berarti Ibu merasa suatu pekerjaan itu harus benar-benar dijiwai. Ya, harus benar-benar kita resapi sehingga kita merasakan bagian dari anak itu dan bagian dari orang tua anak itu. Bu, kan operasional itu saya lihat Ibu kegiatannya banyak sekali ya untuk bisa menjangkau anak-anak yang memang kurang mampu ya Bu ya. Nah, kecuali Ibu dapat dari keluarga besar si Kahal sendiri, nah Ibu dapat dana itu dari mana saja? Nah, saya baru sekitar hampir 5 bulan ini kita buat catering. Jadi cateringnya ini keuntungannya kita semua kita kasih buat operasional ini dan buat orang-orang marginal. Iya. Luar biasa ya. Mungkin Ibu sebelum jadi ibunya anak-anak yang kaum marginal ini, Ibu sebut latar belakangnya apa ya? Maksudnya selain ibu rumah tangga gitu. Kalau dulu sih secara jujur orang banyak tahu, apalagi anak-anak kami yang di Kahal, mereka sih tahu kalau saya tuh hidupnya si mami yang sangat glamor gitu loh. Jadi ada kita punya komunitas kayak ibu-ibu yang arisan, sosialita lah gitu ya. Yang setiap minggu saya nggak pernah pakai baju sama. Dalam 1 minggu mesti beli shopping bisa 2-3 kali, dan di mana ada diskon saya pasti berburu deh. Dan kalau setiap kali orang tanya, misalnya kan kami ada ibadah gitu, ih mami bajunya bagus, saya sampai dulu
ngakunya, oh ini baju yang udah lama, saya matching-matchingin sama ini baru saya baru beli. Padahal sebenarnya bohong. Saya selalu beli baju baru dan sibuk dengan semua urusannya, jaga badan, jaga penampilan, dan uang dihabiskan buat itu. Apa yang membuat Ibu jadi berubah, mau melakukan sesuatu yang berdampak? Jadi yang pertama yang kan suami saya pernah kena serangan jantung, terus titik balik kami benar-benar melakukan sesuatu pergerakan buat kota dan bangsa. Dan kami juga beberapa kali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dimana seperti Hedy Baker, terus Pastor Bill Wilson, orang-orang yang pernah dialami yang sebenarnya saya bilang mereka adalah contoh inspirasi kita yang hari ini kita jadi terima sebenarnya legacy dari mereka. Nah hari ini saya juga rindu dari apa yang kita lihat dari mereka, dan kita nggak sekedar cuma lihat atau kita bilang oh ya saya kagum, tapi kita mau lakukan buat kota kita, bangsa kita. Dan saya berharap bisa jadi legacy, bahkan menginspirasi banyak orang. Amin. Ya teman-teman, jadi apa yang kita lihat yang baik bukan hanya lihat sepandang mata, tapi kita juga harus melakukan sesuatu yang baik buat hidup kita, gitu ya Bu. Saya nggak peduli hari ini apa yang saya dapat hari ini, tapi saya berpikiran di masa depan. Nah anak-anak saya kadang-kadang mereka jenuh. Nih saya sebenarnya jujur kata SDM-nya lagi kurang banget. Dulu kita yang bantu tuh banyak banget, dan anak-anak kita sangat kreatif. Belakangan ini nih ya mungkin mereka udah ada yang nikah, udah apa, jadi mereka udah 9 tahun kan. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak pupuk hati ini ya, dipelihara untuk benar-benar punya belas kasihan buat orang miskin, nggak bisa. Dan kita nggak turun terjun langsung nih. Waktu kita terjun kita lihat orang susah hidup, tinggal di cuman petak doang, mereka tidur sebelahnya sampah, dan mereka makan juga terbatas. Kalau kita nggak turun langsung, siapa lagi? Dan kita maksudnya akan cuman kan anak-anak saya banyaknya yang ngajarnya tuh di hari Minggu. Habis selesai ibadah mereka ngajar. Jadi mereka cuma datang ya di lingkungan kita bersih. Kalau saya kan sama beberapa tim saya yang full timer itu kan turun ke tempat sampah, kolong jembatan, tempat-tempat yang becek, yang kotor, bau, pokoknya yang benar-benar pokoknya baunya kalau kita pulang nih badan kita juga ikut banget. Lama-lama saya terbiasa. Nah di situ saya lihat kalau kita nggak terjun langsung pasti kita akan kehilangan rasa. Jadi jenuhnya itu karena apa? Kamu nggak ngalami Tuhan. Kamu nggak ngalami. Orang lain kita lihat mereka ada yang udah ngap mati, ataupun yang udah mau Ibu ngalami banyak. Yang anaknya udah mau mati, saya bawa ke rumah sakit, terus kita langsung, dan banyak yang keajaibannya gini loh, saya tuh maksudnya nggak berhenti ternyata tahu itu Tuhan, saya nggak bisa. Jadi berkali-kali ya gini, kalau saya ada anak yang udah divonis dokternya udah angkat tangan, terus saya udah bawa ke rumah sakit. Waktu itu supir lagi dipinjam, saya pakai Grab, saya pergi. Terus di situ tengah jalan ada orang yang telepon. Saya sebenarnya nggak pernah ketemu orang tersebut. Tiba-tiba dia bilang gini, Bu Rita, tolongin anak ini ya. Jadi saya kenal orang ini karena dari teman ke teman. Karena mereka tahu kan saya buat sesuatu kayak gini udah lama. Jadi kalau mereka bilang kalau mau bantu apapun lewat Bu Nita aja, karena pasti nyampe gitu ya. Jadi waktu COVID kan udah banyak orang kan coba lakukan bagi-bagi nasi cuma sekali. Nah kita kan setiap hari kan continue. Jadi orang bilang wah ini serius nih, dan makanya mereka ada cari saya telepon karena nggak pernah ketemu. Akhirnya dia bilang saya dengar misalnya Bu Nita banyak lakukan gini, bisa tolong nggak, saya mau nolong anak ini di mana gitu. Terus kemudian kenal dia pakai by phone tapi nggak pernah ketemu. Pernah waktu anak muslim saya sakit, saya kan tahu orang ini kayaknya saya dengar nih dari teman dia yang punya rumah sakit. Jadi saya pikir pasti dia tahu kan vonis dokter ini akan meninggal atau enggak atau gimana. Saya kasih ke dia. Terus dia telepon saya waktu saya lagi tengah jalan, saya udah pikir udahlah pokoknya saya tolongin dulu lah. Mamanya udah nangis-nangis kan. Saya tolongin, dia bilang Nita kamu itu ya tolongin anak ini, kalau enggak dia bisa meninggal. Dokter saya bilang akan meninggal katanya. Jadi kamu jangan peduli uangnya dari mana, kita akan galang dana. Ibu bayangin, saya tuh nolong tuh udah ikhlas pikir dari uang saya gitu kan. Di tengah jalan Tuhan kirim orang yang saya gak kenal, jadi 30 juta. Terus lucunya orang ini kan miskin, jadi papanya tuh cuman guru pramuka. Jadi besoknya saya kan pikir, saya tanyakan ada BPJS gak ada. Tapi lucunya besoknya karena pertolongan Tuhan pas saya percaya, tiba-tiba BPJS udah jadi. Sampai keluar dari rumah sakit
Saya pikir kan ada biaya-biaya mungkin yang Iya. tidak Terduga tercover kan. tercover, ya. Ternyata tercover semua 30 Wah. jutanya masih utuh. ada, masih utuh. Dan saya buat nolong dia yang ya mungkin dia kan dia sakit autoimun. Jadi beliin dia sunblocknya, terus buat termometernya apa untuk keperluan dia gitu. Jadi banyak sekali keajaiban Tuhan yang setiap kali kita mau bagi sembako. Waktu itu kan COVID, tiba-tiba ada orang kirim 15 ton beras, terus 3.000 kaleng ikan sarden, terus minyak berapa ribu. Karena padahal saya nggak cerita, suami saya juga nggak cerita. Cuma memang pagi itu saya doa, Tuhan kirim, Tuhan hari ini ikan. Padahal anak-anak saya bilang, Mami tadi pagi doa apa? Nggak tahu kan, doanya banyak. Saya bilang, Mami ingat kan Mami minta ikan? Iya, tuh Mami, ikan datang. 3.000 kaleng sarden datang. 3.000. Bisa, saya bilang. Kayak gitu. Jadi setiap kali mau bawa anak-anak ke Ancol, tiba-tiba ada yang ngirim duit. Selalu kayak gitu. Jadi selalu buat saya tepat waktu dibutuhkan. Iya. Enggak, Tuhan sayang sama orang miskin. Iya. Tuhan sayang sama orang miskin. Tuhan mau kita berbuat dengan tulus. Amin. Jadi kalau saya nggak pernah khawatir soal biaya, pasti Tuhan siapin semua. Aduh, pokoknya Tuhan menyediakan. Berkali-kali nangis. Iya. Berkali-kali nangis. Karena Ibu tulus ya Bu ya. Semangat terus jadi kesayangan Tuhan ya Bu ya. Bu, apa pesan Ibu untuk generasi penerus bangsa kita? Ya, saya berharap kita sebagai bangsa Indonesia jadi bangsa yang tidak picik ya, tapi kita menjadi bangsa yang benar-benar mau bersatu. Amin. Gitu. Jadi tidak memandang suku dan agama. Kita justru harus jadi bangsa yang kuat, yang saling tolong-menolong. Karena bangsa yang besar itu ditemukan dengan adanya orang-orang yang punya hati untuk bersatu membangun bangsa. Jadi bukan hanya kita peduli hanya golongan kita, tapi kita peduli terutama buat orang-orang kecil di luar sana. Amin. Ya, pesan Ibu Nita adalah kita harus bisa menghargai anak bangsa sehingga bangsa kita akan menjadi kuat. Bersatu. Iya, bersatu. Ya. Bu Nita, terima kasih ya untuk waktunya yang sudah memberi inspirasi bagi kita semua. Ada pesan toleransi, ada pesan kemanusiaan, dan untuk kita semua, supaya negara kita bisa cinta damai. Amin. Karena kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman dan Ibu Nita undur diri. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Iman pengharapan